Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberi sukacita bagi kita, dan sukacita yang diberikan oleh dunia ini tentu berbeda dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Sukacita yang Tuhan berikan bagi kita adalah sukacita yang datang dari kekuatan dan penghiburan Roh Kudus bagi kita. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini seperti yang sudah kita pelajari dalam beberapa waktu yang lalu, ya, kita sedang berada di pembahasan tentang 3 tiang gereja kita, ya, tiang iman kita yang kita akan pelajari dalam beberapa waktu ini, saudara-saudara. Dan minggu pagi ini kita akan bicara tentang pengharapan. Minggu kemarin kita bicara tentang iman. Minggu ini kita bicara tentang pengharapan. Saya langsung mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ke-18. Efesus pasalnya yang pertama, ayat 18. Kita baca sama-sama ayat ini. Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga kita baca Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Saudara, saya baca sekali lagi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini adalah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Di dalam ayat ini ada beberapa doa. Di dalam perikop ini maksud saya ada beberapa doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Salah satunya dia berkata begini, Paulus minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjadikan mata hati jemaat Tuhan yang ada di Efesus terang. Mata hati terang, agar kamu dapat mengerti, agar jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada waktu itu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengenal Yesus, ya, apakah mengenal setelah kita sudah dewasa, ataukah kita mengenal Yesus secara pribadi ketika kita lahir dari orang tua yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya saudara-saudara bahwa pengenalan kita kepada Yesus Kristus tidak ditentukan oleh karena saya dan saudara adalah keturunan daripada orang-orang Kristen. Ya. Jadi ketika saya dan saudara lahir dari keluarga Kristen, bukan berarti saya dan saudara secara langsung mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak. Mungkin secara keturunan saya dan saudara lahir dari keluarga Kristen, tapi pengenalan secara pribadi dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh dari keturunan Kristenkah kita lahir, ataukah kita mengenal Tuhan setelah kita dewasa. Ya, sebab pengenalan Tuhan
secara pribadi ini ditentukan oleh sebagaimana pengenalan kita secara khusus dengan Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan. Nah, pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan ini, firman Tuhan disebut dalam firman Tuhan dalam istilah saya dan saudara menerima panggilan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita menerima keselamatan dari Tuhan secara pribadi, kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, firman Tuhan katakan kita digolongkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan, dan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam satu rencana Tuhan yang agung, satu rencana Tuhan yang besar. Jadi saya dan saudara pagi ini, kalau saya dan saudara sudah mengenal Tuhan secara pribadi, bukan karena kita lahir dari keturunan Kristen, tapi kita betul-betul menerima Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka saya dan saudara ada dalam satu rencana Tuhan yang besar, ada dalam satu rencana Tuhan yang agung. Mungkin pertanyaannya begini saudara, apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Ketika saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, ketika saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, ketika saya dan saudara ditentukan oleh Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Coba saya mengajak kita membaca apa sih rencana Tuhan itu. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita saudara-saudara. Inilah rancangan Tuhan atau rencana Tuhan yang agung bagi kita sebagai orang-orang yang dipanggil secara khusus, dipanggil, ditentukan, dipilih oleh Tuhan. Saya baca bagi kita 1 Petrus pasal 2 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini ayat ini menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, inilah rencana agung Tuhan kita ketika Dia memilih saya dan saudara, ketika Dia memanggil saya dan saudara, ketika Dia menentukan saya dan saudara. Apa rencananya? Tuhan katakan kita akan menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imamat yang rajani, imam-imam yang berkerajaan, imam-imam yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan, menjadi bangsa yang kudus. Kita dipilih untuk menjadi kepunyaan Allah sendiri. Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan dan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Inilah rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, bukan satu kebetulan kita berada pagi ini bersama-sama duduk mendengarkan firman Allah. Bukan satu kebetulan kita ini mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kebetulan saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Kita dijadikannya bangsa pilihan Tuhan. Kita dijadikan Tuhan sebagai imam-imam yang berkerajaan, sebagai imam-imam yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita dijadikannya menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
Kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa dan dibawa kepada terangnya yang ajaib, yaitu keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak menyadari hal ini, dan saya yakin banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini. Kenapa? Karena banyak juga orang Kristen yang bukan secara dewasa, tidak secara dewasa dia mengenal Tuhan, tetapi mengenal Tuhan karena lahir dari keturunan keluarga Kristen. Jadi mau atau tidak mau saya jadi orang Kristen karena saya lahir dari keturunan orang Kristen. Tetapi sebenarnya dia tidak mengerti kenapa dia jadi orang Kristen. Kenapa dia mengenal Tuhan? Kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Kenapa dia ditentukan oleh Tuhan? Dia tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat Efesus, Tuhan ingatkan kembali lewat Paulus supaya mata hati mereka dibuka oleh Tuhan. Doa Paulus, dia berkata, senantiasa aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata hati mereka, supaya mereka mengerti betul bahwa ada pengharapan di dalam panggilan setiap umat Tuhan. Nah, pagi ini saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Saya dan saudara adalah orang yang luar biasa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ketika kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, maka Tuhan punya rancangan yang luar biasa, menjadikan kita bangsa yang dipilih olehnya, menjadikan saya dan saudara umat kepunyaan Allah sendiri, menguduskan kita, mengeluarkan kita dari kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Nah, inilah yang menjadi pengharapan bagi kita. Kan belum terwujud toh? Inilah yang menjadi pengharapan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul pengharapan di dalam panggilannya. Jadi ketika saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dirancangkan oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi bangsa yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dibawa pada terangnya yang ajaib, maka saya dan saudara memiliki pengharapan. Bisa bilang amin saudara-saudara? Kita punya pengharapan. Pengharapan, kenapa kita punya pengharapan saudara-saudara? Karena kita menerima janji Tuhan. Ini adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Itu sebabnya oleh karena kita menerima janji Tuhan yang luar biasa itu, maka saya dan saudara diberi pengertian bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya dan saudara punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekarang saudara-saudara kita maju. Ketika saya dan saudara punya pengharapan di dalam Tuhan, karena kita diberi janji Tuhan yang luar biasa dalam rancangan Tuhan ini, lalu bagaimana kita menyikapi janji Tuhan itu? Bagaimana kita mau meletakkan pengharapan kita itu? Apakah kita menunggu pengharapan itu sambil kita berdiam diri? Saudara-saudara, kita ini kan ketika kita mengenal Tuhan, kita menerima pengharapan akan janji Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk supaya saya dan saudara menerima janji itu dan penggenapan pengharapan itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh tinggal diam. Nah, saudara, ya,
Kita tidak boleh menunggu pengharapan itu, saudara-saudara, dengan tindakan yang pasif. Tetapi Alkitab berkata, sambil menunggu pengharapan itu, saya dan saudara harus bergerak. Saya dan saudara harus berjuang. Sebagaimana kita mempertahankan iman kita. Maka dalam mempertahankan pengharapan, saya dan saudara nggak boleh pasif. Saya dan saudara harus berjuang. Kita harus aktif untuk mempertahankan pengharapan itu. Ada satu ayat di dalam surat Paulus kepada seorang gembala di satu tempat yang bernama Timotius. Coba kita baca. Jadi saya dan saudara tidak boleh menunggu pengharapan itu terwujud dengan tidak melakukan apa-apa. Tetapi saya dan saudara harus aktif untuk melakukan sesuatu supaya pengharapan itu terwujud dalam hidup kita. Coba kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 8, lalu kita lompat ayatnya yang ke-10. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8, kita lompat ayat 10. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Perhatikan baik-baik. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya mulai dulu dari ayat 8, saudara. Latihan badani itu terbatas gunanya. Ini ayat Alkitab memberikan tuntunan kepada kita bahwa latihan badani, apa itu latihan badani? Berolahraga. Ya. Ada orang berkata olahraga itu sedikit gunanya. Olahraga banyak, saudara-saudara, olahraga yang sifatnya senang-senang. Ada olahraga yang sifatnya olahraga prestasi, ya. Ibu-ibu juga bisa berolahraga, beraktivitas dalam berolahraga, lewat senam, lewat apa saja, itu tidak dilarang, ya. Kenapa? Karena itu memang berguna bagi tubuh jasmani kita. Tapi saudara-saudara, latihan badani atau berolahraga itu, kata firman Tuhan, terbatas gunanya. Loh, kok terbatas gunanya? Ya, banyak gunanya, sangat berguna, tapi terbatas gunanya. Terbatasnya bagaimana? Karena latihan badani itu gunanya hanya ketika kita ada di dalam dunia ini. Kita berolahraga, kita sehat, supaya itu berlangsung selama kita berada di dunia ini. Terbatas gunanya. Tetapi, coba perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, latihan badani, kata firman Tuhan, terbatas gunanya. Olahraga besar manfaatnya, tetapi itu hanya terbatas ketika kita ada di dalam dunia ini. Olahraga nggak mungkin dibawa ke sorga. Di sorga nggak ada lagi orang berolahraga. Kita semua sehat di sorga, nggak ada olahraga. Cukup kita di dalam dunia ini, kata firman Tuhan. Tetapi ibadah itu
Dibandingkan dengan olahraga, ibadah itu berguna dalam segala hal, kata firman Tuhan, karena di dalam ibadah itu mengandung janji firman Tuhan. Dan janji itu berlaku baik untuk hidup ini sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini bedanya sekarang. Latihan badani itu terbatas gunanya karena hanya untuk hidup sekarang ini, kata firman Tuhan. Apakah tidak berguna olahraga? Oh, sangat berguna. Untuk kesehatan kita, kita perlu berolahraga. Bapak-bapak, ibu-ibu, luangkan waktu untuk berolahraga di rumah, di mana saja olahraga, karena itu sangat berguna. Tapi kegunaannya terbatas selama kita ada di dunia ini untuk hidup sekarang ini. Tetapi ibadah itu sangat-sangat berguna. Karena itu untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang, kata firman Tuhan. Ya. Ibadah itu adalah, firman Tuhan bilang apa tadi, saudara? Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kita lanjut ayat 10. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, apakah karena kita menerima pengharapan akan janji itu, lalu kita tidak berbuat apa-apa? Tidak, kata firman Tuhan, tetapi kita harus berjuang untuk apa? Untuk mewujudkan pengharapan itu, sebab pengharapan kita kepada janji Tuhan itu berlaku untuk hari ini, berlaku untuk hidup ini, kata firman Tuhan, dan untuk hidup yang akan datang. Jadi saya dan saudara itu, firman Tuhan janjikan kita punya pengharapan untuk hidup sekarang ini, hidup saat ini, di dunia ini. Kita punya pengharapan kepada Tuhan. Apa sih pengharapan kita kepada Tuhan ketika kita hidup dalam dunia ini? Oh, ada banyak pengharapan kita. Ada ibu-ibu yang pengen supaya pengharapannya supaya keluarganya terus diberkati Tuhan. Ada orang tua yang punya pengharapan supaya anaknya menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita punya pengharapan supaya usaha dan pekerjaan yang kita bangun itu semua berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita punya pengharapan supaya kita menjadi orang yang memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Ini semua pengharapan-pengharapan kita selama kita berada di dunia ini, selama hidup kita, kata firman Tuhan. Kita punya pengharapan itu. Dan untuk mewujudkan pengharapan itu kita nggak boleh diam, saudara-saudara. Supaya kita memiliki tubuh yang sehat, maka kita berolahraga, kita makan makanan yang mengkonsumsi hal-hal yang sehat. Untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai, berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi keluarga, berguna bagi gereja, maka kita mendorong anak-anak kita supaya belajar lebih giat. Untuk supaya usaha kita maju dan diberkati Tuhan, kita nggak boleh berpangku tangan. Kita berupaya sedemikian rupa dengan berbagai macam cara yang baik
Untuk apa? Supaya usaha dan pekerjaan kita maju. Jadi dalam pengharapan itu kita harus berjuang untuk mencapainya. Bisa bilang amin saudara-saudara? Kalau kita nggak berjuang, mana bisa pengharapan ini terwujud? Ya. Kalau saya tanya pagi ini bagi Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang punya pengharapan? Semua kita pasti punya pengharapan. Atau dengan kata lain, katakanlah pengharapan itu disebut dengan keinginan atau kerinduan kita, cita-cita kita. Itulah yang disebut dengan pengharapan selama hidup ini. Itu pengharapan. Semua kita punya pengharapan pagi ini. Lalu pengharapan yang berikutnya yang harus kita perjuangkan adalah pengharapan untuk hidup yang akan datang, kata firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya memiliki pengharapan untuk hidup sekarang ini. Kalau saya dan saudara hanya punya pengharapan untuk hidup di dunia sekarang ini, maka kita menjadi orang yang paling naif ya saudara-saudara. Bodoh kita kalau kita hanya punya pengharapan di dunia ini. Sebab Alkitab janjikan kita punya pengharapan di masa kita hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Kita punya pengharapan yang luar biasa akan hidup yang akan datang. Kita belum melihat Tuhan membawa kita menjadi imam-imam yang berkerajaan. Kita belum melihat kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita punya pengharapan nanti ketika kita mati, saudara-saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan disambut oleh malaikat di surga, diberi tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sebab itu janji Tuhan dalam hidup kita. Itu pengharapan di masa yang akan datang. Lalu ketika kita punya pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan di sorga, apakah kita berpangku tangan? Tidak. Kita berjuang untuk meraih pengharapan itu dengan cara bertekun kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rajin memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah cara-cara kita supaya kita mewujudkan pengharapan kita itu. Lalu yang pertanyaan berikutnya, lalu kemana pengharapan kita itu kita tujukan? Ya, selama kita di dalam dunia ini kita punya pengharapan. Pengharapan hidup kita lebih baik lagi, hidup kita lebih diberkati lagi. Kemana pengharapan kita mau kita tujukan? Karena banyak orang yang menunjukkan pengharapannya kepada hal-hal yang lain, saudara-saudara. Kepada orang yang mungkin kita pikir bisa membantu mewujudkan pengharapan kita. Pagi ini saya mau katakan apa kata firman Tuhan, kemana pengharapan kita? Mari kita baca ayat ini. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 berkata demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, saudara-saudara, kemana pengharapan kita labuhkan? Firman Tuhan katakan pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang harus kita labuhkan sampai ke belakang tabir. Ada apa di belakang tabir, saudara-saudara? Kalau kita terus pada ayat yang berikutnya, Yesus Kristus, dia yang lebih dahulu masuk ke belakang tabir, dia yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Di belakang tabir itu adalah tempat kediaman Tuhan kita Yesus Kristus.
Jadi kemana pengharapan kita? Baik saat hidup ini di dunia, kita arahkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan untuk anak-anak kita, pengharapan untuk keluarga kita, pengharapan untuk usaha pekerjaan kita, kita arahkan pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus yang satu-satunya menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Yang kedua, untuk pengharapan yang akan datang pasti kita arahkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan di sana Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Sehingga satu waktu nanti janji Tuhan ini akan terwujud dalam hidup kita. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam yang berkerajaan. Kita akan ditentukan menjadi orang-orang yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Kita menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita yang dibimbingnya keluar dari kegelapan dan dibawa Tuhan kepada sorga yang indah, yaitu terangnya yang ajaib. Bisa bilang amin, saudara? Kepada Yesuslah pengharapan kita. Tidak ada pengharapan yang lain yang mampu mewujudkan semua pengharapan kita. Hanya di dalam Yesus saja kita punya pengharapan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang berjanji. Mari kita baca ayat terakhir. Kenapa kepada Yesus kita arahkan pengharapan kita? Ibrani ayat 10, Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-23. Mari kita baca ayat ini sama-sama, saudara. Ibrani pasal 10 ayat 23. Kenapa kita arahkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus? Ibrani 10 ayat 23 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Tuhan yang menjanjikan firman-Nya kepada kita adalah Allah yang setia. Dan kalau Allah itu adalah Allah yang setia, Dia tidak pernah ingkar janjinya dalam hidup kita. Kalau kita arahkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan kita. Pengharapan kita ketika masa hidup sekarang ini maupun pengharapan akan hidup yang akan datang, kalau kita arahkan itu kepada Tuhan, pengharapan kita labuhkan kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pengharapan itu akan terwujud dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pengharapan kita hari-hari ini. Ya, tentu kita semua punya pengharapan hari-hari ini. Tapi saya mengajak kembali apa kata firman Tuhan. Arahkanlah pengharapan kita, sebab di dalam panggilan Tuhan atas hidup kita ada pengharapan, dan pengharapan itu akan menjadi kenyataan, akan terwujud dalam hidup kita kalau kita arahkan pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Kita berdoa bersama pagi ini. Saya percaya semua kita punya pengharapan pagi ini, dan arahkanlah pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya jemput jemaat Tuhan yang hadir pagi ini untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama pagi ini. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pengharapan kita pagi ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa Bapak Ibu saudara-saudara, tapi saya percaya semua kita punya doa pagi ini. Semua kita punya kerinduan pagi ini. Dan firman Tuhan katakan, arahkanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.